Sebesar-besarnya dosa seorang manusia, rahmat Allah lebih besar dari dosa manusia tersebut. Maka dari itu, kita jangan pernah berhenti berharap dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah, apalagi pada hambanya yang berkeinginan bertobat, Allah akan menyambutnya dengan hangat penuh kasih sayang. Seperti dikisahkan pertobatannya seorang pemuda ahli maksiat yang kami sajikan pada video kali ini, untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang pemuda ahli maksiat berjinah bersama seorang perempuan. Setelah selesai melakukan perjinahan, sang pemuda pergi ke sebuah sungai untuk mandi besar. Suasana sejuk di pegunungan dengan air sungai yang jernih membuat sang pemuda asik mandi di sungai tersebut. Ketika sedang asik-asiknya mandi, tiba-tiba terdengar suara cukup keras menegur pemuda tersebut. "Hai pemuda, kenapa engkau tidak segera bertobat atas dosa yang baru saja engkau lakukan?" Sang pemuda pun kaget bukan main, mendengar suara teguran tersebut. Sontak saja, ia berdiri menoleh ke kanan dan ke kiri, terutama ke pinggir sungai untuk mencari sumber suara, tapi dia tidak menemukan seorang pun. Si pemuda pun terus mencari sumber suara yang menegurnya, dan ketika suara teguran itu kembali, barulah si pemuda sadar, suara itu berasal dari sungai tempat ia mandi. Setelah mengetahui sumber suara itu, sang pemuda pun bergetar dan sangat ketakutan. Dengan segera, ia keluar dari sungai dan pergi dengan penuh rasa takut. Dengan kejadian tersebut, sang pemuda berjanji pada dirinya untuk tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya dan bertobat kepada Allah. Akhirnya, si pemuda memilih untuk uzlah dan pergi ke sebuah bukit untuk beribadah kepada Allah, menyepi sendiri tanpa terganggu dengan hiruk-pikuk duniawi yang penuh dengan godaan. Sesampainya di atas bukit, ternyata di sana ada 12 pemuda yang sedang beribadah. Mereka semua adalah pemuda-pemuda soleh yang sudah tidak tergiur dengan kemewahannya duniawi. Mereka sengaja meninggalkan duniawi dan memilih ujlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sang pemuda memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Siang malam mereka beribadah kepada Allah tanpa henti kecuali makan dan tidur. Hingga suatu saat, pergantian cuaca pun tiba, dan gunung yang mereka tinggali mengalami kekeringan, sehingga tidak bisa menumbuhkan buah-buahan yang bisa mereka makan. Sang pemuda dan ke-12 kawannya, akhirnya meninggalkan bukit tersebut. Mereka bermaksud mencari bukit lain yang masih terdapat pohon buah-buahan. Hingga dalam perjalanannya, mereka mengarah ke sebuah sungai tempat sang pemuda dulu mandi dan mendapat teguran. Mengetahui hal tersebut, sang pemuda tidak mau ikut melanjutkan perjalanan bersama mereka, hingga membuat ke-12 temannya heran atas sikap pemuda tersebut yang secara tiba-tiba mengurungkan niatnya itu. Salah satu dari kawannya bertanya pada si pemuda, "Kenapa engkau tidak mau ikut bersama kami? Apa yang membuatmu berubah pikiran?" Sang pemuda hanya diam tidak memberi jawaban. Namun setelah didesak oleh kawan-kawannya, sang pemuda akhirnya berkata, "Aku malu kalau harus melewati sungai itu." Jawaban sang pemuda membuat heran ke-12 kawannya itu. Mereka lalu kembali bertanya, "Apa yang membuat kamu malu?" Pemuda itu menjawab, "Sungai itu mengetahui masa laluku yang kelam dan penuh dosa. Saya malu kalau sungai tersebut membicarakan masa laluku kembali di hadapan kalian." Mendengar penjelasan pemuda tersebut, mereka pun memakluminya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa sang pemuda. Tatkala 12 pemuda melewati sungai yang dimaksud pemuda tadi, tiba-tiba terdengar suara dari sungai tersebut bertanya pada ke-12 pemuda itu, "Wahai hamba-hamba Allah, kenapa si pemuda tidak ikut bersama kalian?" Salah satu dari 12 pemuda menjawab, "Dia memberitahu kami
Dia malu karena engkau mengetahui masa lalunya yang kelam dan penuh dosa." Sungai itu kembali berkata, "Seorang ayah memang akan marah kepada anaknya bila melakukan kesalahan. Namun jika anaknya itu bertobat dan mengikuti nasihat ayahnya, maka sang ayah akan berbalik menyayangi anak tersebut. Dulu pemuda itu memang suka bermaksiat, oleh karena itu, aku menegurnya agar dia bertobat dan sekarang, ia sudah kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Maka aku pun sekarang menyayanginya. Saya meminta tolong kepada kalian untuk menyampaikan hal ini pada si pemuda." Mereka kembali menemui sang pemuda dan mengabarkan peristiwa luar biasa yang baru saja mereka alami. Hingga membuat sang pemuda bahagia dan bersedia ikut kembali dalam perjalanan dengan ke-12 pemuda tersebut. Hingga ketika mereka kembali melintasi sungai itu, mereka malah memilih dan memutuskan untuk menetap di pinggiran sungai tersebut. Karena di pinggir sungai itu, ada pohon buah-buahan untuk bertahan hidup. Setelah sekian lama mereka tinggal di pinggir sungai sambil beribadah, sang pemuda jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Lalu, sungai tersebut menawarkan bantuan agar si pemuda tersebut dimandikan di air sungainya dan dimakamkan di tepi sungai. "Aku ingin agar kelak ketika dibangkitkan kembali, si pemuda ada di dekatku," kata sungai itu memberikan alasan. Setelah prosesi pemakaman selesai, mereka berencana meninggalkan tempat tersebut. Namun, karena waktu telah menjelang malam, mereka menundanya dan berencana memulai perjalanan esok paginya. Dan itu malam terakhir mereka menginap di tempat tersebut. Keesokan harinya keajaiban terjadi. Mereka melihat ada 12 pohon cemara tumbuh di samping makam si pemuda. Tumbuhnya 12 pohon itu sesuai dengan jumlah mereka. Dan mereka meyakini itu adalah pertanda dan isyarat dari Allah agar mereka tetap tinggal di sana sampai mereka meninggal. Mereka pun sepakat untuk mengurungkan niatnya meninggalkan tempat itu. Seiringnya berjalan waktu, mereka pun meninggal satu persatu dan dimakamkan di samping makam si pemuda.